Halo semuanya, selamat datang di Nonton Yuk. Ayo kita nonton. Kali ini aku akan menceritakan tentang keluarga kaya raya dan juga seorang ibu tiri yang kejam dan jahat. Ia berusaha menguasai seluruh harta keluarga tersebut. Seperti apa keseruannya? Langsung aja push like-nya dulu. Ayo kita mulai. Let's go. Nonton yuk. Film akan berfokus pada sebuah keluarga kaya raya. Seorang perempuan bernama Anya sedang berdebat dengan ayahnya perihal pekerjaan ayahnya yang seorang bandar narkoboy. Ia ingin ayahnya berhenti dari pekerjaan haram itu karena ia tidak mau ayahnya nanti kenapa-napa. Tetapi ayahnya tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan ini. Tak lama kemudian, ada suara gaduh pertanda ada penyusup masuk ke rumah. Ayah Anya pun bersiap dengan pistolnya, tetapi tiba-tiba Go, 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 go! I'll go after him. You stay here. Don't leave. ya, ayah Anya pun harus tewas secepat itu dengan bayaran yang sedikit, dan ia sempat memberikan sebuah kode rahasia kepada Anya sebelum dijemput malaikat maut. The code 052505. No, Dad, no, please. Keesokan harinya, setelah menghadiri pemakaman ayahnya, Anya dan ibu tirinya yang bernama Queen dikumpulkan di sebuah ruangan untuk membicarakan perihal wasiat mendiang ayahnya. Surat wasiat itu disampaikan oleh kepercayaan ayahnya yang bernama Joseph, yang berisi tentang pembagian harta warisan. Ia menyampaikan bahwa Anya mendapatkan warisan paling banyak. Queen pun langsung nyeletuk karena ia hanya mendapatkan sedikit dari harta warisan tersebut. She'll run the entire business to the ground. Is revoked immediately. Malam pun poek, terlihat ada seorang wanita gelandangan di pinggir jalan yang sedang minta-minta. Tak lama kemudian ada pencopet lewat di dekatnya dan ia pun langsung mengejarnya sehingga inilah yang terjadi. Terlihat Anya sedang menuju kantor Joseph. Ia diikuti oleh seseorang, entah siapa itu, tapi ia tidak menyadarinya. Sesampainya di kantor, ia langsung disuruh mendatangani berkas-berkas warisan tadi. Joseph juga menceritakan bahwa keluarganya baru saja mendapatkan ancaman dari seseorang. Selesai dengan semua itu, mereka pun langsung pulang. Tetapi saat Joseph ingin masuk ke mobil, tiba-tiba naas Joseph harus tewas, begitu juga dengan Anya. Saat ia berjalan menuju pulang, ia dihadang oleh pria yang sama. Anya sempat melawan, tetapi jelas pria itu tidak menyerah begitu saja. Anya sempat berteriak meminta tolong, sebelum ia dicucuk dengan pisau di bagian belakang sampai pingsan. Beruntung, Anya ditolong oleh seorang kewes yang menghabisi seorang pencopet tadi. Hey! Wake up. Bisa kita lihat pria tadi adalah anak buah Queen, ibu tiri Anya. Kita sebut saja dia Ifrit. Ia ingin menghabisi Anya dan seluruh rekan-rekannya agar bisa menguasai semua harta warisan tersebut. Dan Queen memberitahu semua rekannya kalau Anya dan Joseph sudah dibunuh. Ia melakukan playing victim dengan menuduh di antara mereka lah pelakunya agar ia bisa menjadi pemilik harta warisan seutuhnya. Now don't go too far. Keesokan harinya saat Anya masih tidur, kita dibawa flashback ke masa lalu, di mana ia melihat ayahnya membunuh pria asing yang masuk ke rumahnya. Anya yang melihat hal itu pun langsung shock dengan apa yang ayahnya lakukan. Saat Anya terbangun ada kewis cantik ngejogrok di dekatnya. Ketika ia menyapa, kewis itu pun langsung pergi, disusul oleh Anya, tetapi ia teralihkan dengan kewis yang menolongnya waktu itu, dan ia bernama Luna. Luna sedikit menceritakan kalau ia adalah Onimusha, yaitu kelompok elit samurai yang berasal dari Jepang. Kelompok mereka dulunya lebih dari 100 orang tersebar di berbagai wilayah. Namun sudah banyak yang tewas dan hanya menyisakan 7 orang saja. I'm an Onimusha. Went good. For us at least. We fought back, but there were too many of them.
What do you do now with only 7 of you remaining? Di sisi lain, rekan-rekan Queen ingin membunuhnya dengan menyuruh satu algojo. Begitu juga dengan Queen, ia ingin Ifrit membunuh semua rekan-rekannya sekarang juga, sebelum ia yang dibunuh duluan. Setelah Ifrit pergi, terlihat algojo tadi menyelidiki masuk ke rumah dan langsung menyerang Queen, tetapi Queen ternyata mampu menumbangkan algojo itu dengan jepitan biji kopinya. Lalu ia mengikatnya dan langsung menelpon Ifrit agar segera kembali ke rumah. Lalu ia menyuruh Ifrit untuk menyiksanya sampai ia memberitahu apa rencana rekan-rekannya setelah ini. Is everything okay? Fine. Thank you for getting here so quickly. Kembali kepada Anya, ia melihat semua anggota Onimusha sedang berlatih. Anya meminta Luna melatihnya bela diri agar bisa melawan Queen. Luna mau melatihnya, namun sebelum ia bergabung jadi anggota Onimusha, ia sedikit menjelaskan tentang peraturan yang harus dipatuhi. Dan Anya pun langsung memulai latihannya. Okay, left and down. Tilts it up, strike. Dan terlihat ada satu anggota Onimusha yang bertugas mengintai rumah Anya untuk mencari informasi. Setelah itu, ia langsung kembali ke markas dan melapor kepada semuanya. When I saw a group of shady-looking people enter, what were they doing? Di sisi lain, Ifrit sudah mendatangi markas rekan-rekannya dan menumbangkan semua penjaga. Mereka yang mendengar kegaduhan di luar pun langsung pergi melalui pintu darurat dan langsung mengaktifkan bom peledak. Ifrit pun heran karena tidak ada orang satupun, tetapi ia mendengar suara bom waktu, sehingga inilah yang terjadi. Beralih kepada Queen, algojo yang sempat menyerangnya kini sudah menjadi anak buahnya juga, dan ia menyuruh semuanya untuk bersiap. Terlihat di luar rekan-rekannya sudah datang dengan pasukannya yang langsung menyerbu rumah. Di waktu yang bersamaan, Anya juga datang ingin membunuh Queen, tetapi Gentlemen, you know your orders. Anya sempat terlihat oleh Queen di luar rumah dan ia pun langsung memarahi Ifrit karena sudah membohonginya. Queen pun memutuskan untuk melawan semua penjahat yang masuk ke rumahnya sendirian. Begitu juga dengan rekan-rekannya yang langsung dihabisi saat itu juga. I said wait here. And if you ever... Kembali ke markas Onimusha, Anya meminta bantuan kepada semua teman-temannya untuk menolongnya menghabisi Queen dan semua pasukannya. Mereka mengatur strategi penyerangan di malam hari agar pergerakan mereka tidak diketahui. Mereka langsung melakukan penyerangan dan berhasil melumpuhkan beberapa orang yang berjaga di luar. Saat mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba anak buah Queen mematikan listrik agar mempersulit pergerakan Onimusha dan mereka pun langsung berpencar dan menghabisi satu persatu penjaga yang berdatangan. Tetapi inilah yang terjadi. Naas Kate terkena tembakan yang membuatnya tewas saat itu juga. Mereka tak ada waktu untuk bersedih karena harus terus bergerak. Luna membagi anggota yang tersisa, sebagian bertugas menyalakan listrik kembali dan sisanya terus mencari keberadaan Queen. Okay, ready? Skylar, Kiki, get the lights back on. Ada 3 KWS yang bertugas menyalakan listrik. Saat mereka mencoba menyalakan listriknya, tiba-tiba musuh berdatangan yang langsung menembaki mereka dan mengenai Skylar. Ia yang terpojok pun berusaha melawan, yang justru ia harus tewas karena ditembak secara beruntun.
Heidi mengorbankan dirinya untuk memancing para musuh agar mengejarnya, dan satu temannya lagi bertugas menyalakan listrik dan langsung pergi dari sana. Kembali kepada Anya, mereka bertemu dengan Ifrit di sebuah ruangan yang langsung adu tembak. Anak buah Ifrit berhasil ditumbangkan, tetapi ia langsung memanggil bala bantuan sembari memberi perlawanan yang langsung mengenai tepat di kepala Gaby. Dan akhirnya Ifrit memilih untuk mundur. I need more backup on my position now. Anya pun akhirnya bertemu dengan Queen. Di situ ia langsung adu kemampuan yang sempat dikemenangkan oleh Anya. Namun Queen berhasil menghasut Anya dan memukul hingga pingsan. Ia pun langsung pergi dari sana. This is for my father. Tell me! Your father. Setelah beberapa saat, Anya terbangun disusul dengan Luna yang datang. Namun, Anya sangat kesal kepada Luna setelah mengetahui ialah yang membunuh ayahnya. Anya pun langsung memberi bugemannya dan terjadi sedikit perdebatan. Tapi, Luna bisa meyakinkan Anya kalau mereka juga dijebak. What's your problem? I had no choice. The Onamusha code dictates it. Saat Luna menyusuri ruangan, ia diserang oleh Ifrit dari belakang dan mereka dihajar habis-habisan olehnya. Namun mereka akhirnya bisa mengalahkan Ifrit dengan teknik pengalihan. Kembali kepada Anya, ia memasuki sebuah ruangan yang dikira tidak ada orang, tetapi Anya sempat pingsan karena disuntik menggunakan racun dan diletakkan di ruangan keselamatan. Saat ia terbangun, terdapat jasad rekan-rekan ayahnya yang sudah tewas diletakkan di sana. Tak lama, Luna dan temannya datang. Mereka berusaha mengobati Anya yang keracunan dengan meminumkan obat penawar dengan dosis tinggi. Tetapi mulut Anya malah mengeluarkan busa dan badannya kejang-kejang yang membuat mereka khawatir. Saat mereka mengira Anya sudah tewas, tiba-tiba ia langsung terbangun. Oh no. Wait. No, Anya! Anya! God, we thought you were gone. Almost died, but I'm not dead yet. We need to find Quinn and end this. Dan mereka pun melanjutkan pencarian Queen, sampai akhirnya mereka diserang lagi oleh para kroco. Luna sempat melihat Queen berjalan keluar rumah, ia pun langsung mengejarnya dan terjadi adu tembak. Tetapi mereka memutuskan bertarung menggunakan tangan dan samurai saja. Luna! Tak lama Anya pun datang yang langsung menghajarnya dan dibantu oleh Luna. Saat Queen sudah terpojok dan akan dibunuh oleh Anya, Queen lagi-lagi menghasutnya. Ia mengatakan kalau Anya tak bisa melanggar peraturan Onamusa yang membunuh lawan tak bersenjata. Dan Anya pun langsung mengurungkan niatnya, tetapi inilah yang terjadi. Nah, mungkin untuk kali ini tidak terlalu beradrenalin karena memang genrenya saja ada komedinya. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton ya. Saya Ian sang introvert mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa.